Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kedua kita akan membahas lanjutan soal tryout USD IPA. Sebelumnya anak-anak silakan tekan tombol subscribe, kemudian like dan share ke teman-teman kalian agar bisa belajar bersama-sama dan sukses bersama-sama. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 8. Berikut adalah pembahasannya. Nomor 8 ini membahas tentang sebuah cermin cekung dan kita disuruh mencari jarak, perbesaran, dan sifat bayangan. Kita yang pertama itu tentukan, di sini ada soalnya tentang cermin cekung. Kemudian kita mengetahui ruang-ruang di cermin cekung. Ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Kemudian kita gunakan rumus 5 sama dengan ruang benda ditambah ruang bayangan. Jadi nanti kita bisa menggunakan rumus ini untuk mengetahui bagaimana sifat bayangannya. Nah, selanjutnya kita ketahui sifat-sifat bayangan di ruang 4. Ruang 4 itu ada maya tegak, kemudian apabila bayangan di ruang 1, 2, atau 3 itu sifatnya nyata dan terbalik. Ini untuk cermin cekung. Kemudian kita gunakan rumusnya, ini bendanya ada di ruang 2. Jadi kita cari tahu bayangannya ada di ruang berapa. Kita gunakan rumus dan dapatkan ruang bayangannya ada di ruang 3. Nah, di ruang 3 itu kita lihat sifat bayangannya ada nyata dan terbalik. Kita lihat ruang 3 bayangannya nyata dan terbalik, kita lingkari, ada dua kemungkinan. Nah, tinggal kita cari tahu diperbesar atau diperkecil bayangan dari benda tersebut. Kita bisa tahu bayangan itu diperbesar apabila ruang bayangannya itu lebih besar daripada ruang bendanya. Nah, di sini ruang bayangannya 3, ruang bendanya 2, maka ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda, sehingga bayangannya itu diperbesar. Dan option yang benar itu adalah D. Nah, cepat kan cara jawabnya? Kemudian soal nomor 9 tentang listrik statis. Di sini ada plastik, wol, kaca, dan sutra. Ini soal yang sering muncul di setiap ujian sekolah. Kita ingat-ingat PS, plastik dan sutra, PS. Nah, untuk mengingatnya kita bisa gunakan kebiasaan bermain PS setiap jam, setiap waktu. Itu merupakan hal yang negatif. Jadi kita bisa ingat plastik dan sutra itu adalah negatif. Negatif di sini berarti bahwa plastik dan sutra mereka akan menerima elektron dari wol dan kaca. Ingat-ingat ya teman-teman, yang bisa berpindah itu hanya elektron. Jadi plastik dan sutra itu dia akan menerima elektron, sedangkan yang melepas elektron adalah wol dan kaca. Kita lihat di option jawabannya, batang plastik dan kain sutra sama-sama melepas. Nah, itu salah. Yang kain wol melepas itu benar. Kain wol melepas benar, kemudian batang kaca melepas juga benar. Yang selanjutnya, Alamanda, kaca melepas benar, sutra melepas salah. Yang Amalia, batang plastik itu menerima, sedangkan kain wol melepas. Jadi yang benar adalah
punya melati. Kemudian nomor 10 ini adalah soal listrik dinamis. Di sini teman-teman harus membaca soal dengan jeli. Yang ditanyakan itu kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan R1 dan R2. Jadi bukan hambatannya, tapi kuat arus listriknya. Nah, di sini kita bisa cermati di gambar, arus listrik itu mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Kita kasih tanda I kecil. Arus listrik mengalir, kemudian saat ada percabangan dia akan terbagi sesuai dengan percabangan tersebut. Nah, yang ditanyakan tuh ini arus di resistor 1 dan resistor 2. Resistor 1 6 ohm dan resistor 2 4 ohm. Kemudian kita cari tahu arus total yang mengalir pada rangkaian. Namun sebelumnya kita cari tahu dulu resultan dari resistor 6 ohm dan 4 ohm. Itu rangkaiannya tersusun secara paralel. Jadi kita gunakan rumus paralel 1/R1 tambah 1/R2. Hasilnya 5/12. Nah, ini 1/RP. Jadi RP-nya dibalik 12/5. 12/5 itu sama dengan nilainya 2,4 ohm. Selanjutnya untuk mencari nilai arus total rangkaian, kita gunakan rumus V sama dengan IR. I-nya itu arusnya, arus total. V-nya itu kita dapat dari baterainya 9 volt. V-nya 9. Kita cari tahu dulu resistor totalnya. Resistor total itu adalah resistor rangkaian ditambah resistor dalam atau hambatan dalam baterai. Ada 2,4 hasil tadi ditambah 0,6. 0,6 itu jadi adalah hambatan dalam baterai. Jika kita masukkan ke persamaan, V-nya 9/3 hasilnya resistor total sama dengan I total. Jadi I totalnya nilainya 3 ampere. Nah, itu adalah arus total. Lalu bagaimana untuk arus yang melalui percabangan resistor? Yang ditanyakan di soal adalah arus di percabangan tersebut. Apabila arusnya masuk 3, arusnya nanti keluar juga sama dengan 3 ampere. Jadi jumlahan antara arus yang melalui R1 dan R2 nanti jumlahnya adalah 3 ampere. Kita lihat di rangkaian paralelnya. Di situ ada angka 2 dan 3. 2 itu miliknya R1, 3 itu miliknya R2. Yang totalnya tadi 5. Hasil dari persamaan pecahannya. Untuk mempercepat kita mengetahui jumlah arus yang mengalir, kita gunakan persamaan rangkaian paralelnya. R1-nya 6 ohm diwakili oleh 2. Jadi 2/3, 2/5, 2 dari 5 bagian dikali 3 ampere. 3 ampere itu arus totalnya. Sehingga kita mendapatkan hasil 1,2 ampere. Untuk resistor keduanya 4 ohm diwakili oleh 3 dari 5 kali 3 ampere, sehingga totalnya 1,8 ampere. Ini yang pertama salah tulis 1,2, yang kedua 1,8 ampere. Jadi yang mengalir pada resistor 1 nilainya itu 1,2 ampere, dan yang mengalir pada resistor 2 itu nilainya 1,8 ampere. Jika di total arus I1 dan I2 itu nilainya sama dengan 3 ampere seperti pada arus yang masuk
ke percabangan. Nah, jadi jawabannya nomor 10 adalah D, 1,2 dan 1,8. Lanjut ke soal nomor 11, ini menggunakan prinsip seperti soal kemarin, yakni keadaan 1 dan keadaan 2. Keadaan 1 tegangannya 220 volt, kemudian dayanya 300 watt, dan keadaan 2-nya itu apabila tegangan listriknya menjadi 110 volt, dayanya menjadi berapa? Nah, ini menggunakan prinsip dua keadaan seperti kemarin. Untuk rumusnya, tegangan dan daya itu P sama dengan VI. P-nya daya, V-nya tegangan, I-nya itu arus yang mengalir. Kita sama-sama mengetahui bahwa arus yang mengalir itu nilainya selalu sama. Jadi yang dari keadaan 1 itu belum diketahui arusnya, kita cari tahu dulu arusnya. P-nya dimasukkan, 300 sama dengan 220 kalikan I, sehingga hasil I-nya 300 per 220. Nah, di sini teman-teman tidak usah menghitung berapa nilai 300 per 220-nya. Tidak perlu dihitung, kita masukkan nanti substitusi ke persamaan atau keadaan kedua. Keadaan 2 kita tahu V-nya 110. Gunakan rumus yang sama. P2 sama dengan V2 kali I. P2-nya yang ditanyakan, V2-nya 110 volt, kita tulis. I-nya itu dari hasil yang pertama, kita substitusikan. Nah, tinggal kita coret, tidak perlu dihitung sebelumnya. Hasilnya P2 sama dengan 150 watt. Jawabannya B. Untuk soal nomor 12 ini kita bisa menggunakan konsep juju, yakni jempol utara, JU. J-nya jempol, U-nya utara, juju. Gambar pertama itu kawatnya melilit dari belakang besi. Dia melalui belakang besi. Nah, kita praktekkan sehingga jempol kita berada di sebelah kanan di Q. Nah, Q itu merupakan kutub utara dan P-nya selatan. Kemudian gambar kedua itu kawatnya melilit baja melalui depan, lewat depan. Kalau yang pertama lewat belakang, kalau yang kedua lewat depan. Kita praktekkan. Keempat jari kita lewat depan bajanya sehingga jempolnya ada di huruf R. Jadi R-nya itu merupakan kutub utara dan S-nya selatan. Kita cari option yang sesuai. P itu selatan, Q itu utara, R itu utara, dan S itu selatan. Jadi kita tinggal cari tahu sifatnya itu sementara atau permanen. Di sini ada baja dan ada besi. Mana yang permanen, mana yang sementara? Yang permanen itu adalah baja. Jadi jawabannya C. Untuk mengingatnya dengan gampang, kita bisa menggunakan rumus juju baper. Juju baper atau juju babab. Juju babab bisa, juju baper bisa. Jujunya itu jempol utara, dan kita ganti baper saja ya. Bapernya itu baja, pernya permanen. Nah, demikian tadi adalah pembahasan soal nomor 8 sampai 12. Buat anak-anak yang punya soal dan ingin dibahas seperti soal yang ada di video ini, silahkan kirimkan soal kalian ke email yang ada di description box. Sertakan juga identitas kalian ya. Terima kasih buat anak-anak yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen tentang saran atau masukan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.